Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anjas Moro. Saya merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Perikanan semester 8 angkatan 2020 di Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Ritayasa. Pengalaman yang telah saya lalui selama saya berkuliah, saya aktif mengikuti organisasi diantaranya yaitu BEM Faperta sebagai Sekretaris Departemen Keorganisasian, lalu Himapi Untirta sebagai Kepala Departemen Keorganisasian, serta menjadi Ketua KPOM Faperta. Di mana dari tiga organisasi tersebut, tugas saya untuk mewadahi mahasiswa Prodi Ilmu Perikanan Fakultas Pertanian Untirta dalam pengembangan ranah terkait keorganisasian dan sosial, serta saya pun dapat mengerjakan beberapa proyek besar, yang dimana dapat mengembangkan diri saya di bidang event management. Dari beberapa proyek yang pernah saya kerjakan di organisasi dan juga kepanitiaan, yaitu sebagai Ketua Pelaksana Ajang Keakraban Mahasiswa Baru Ilmu Kelautan atau PKKMB tingkat jurusan tahun 2023 yang dipegang oleh BEM Faperta. Lalu Koordinator Divisi Acara Pekan Raya Pertanian 5.0 tahun 2023 dengan merancang 9 jenis kegiatan dan perlombaan pada acara event besar ini, serta Ketua Pelaksana Training Organisasi Mahasiswa Ilmu Perikanan dan atau Latihan Kepemimpinan 1 tingkat jurusan tahun 2022. Pada proyek yang telah dilalui saya, bisa melatih keahlian saya dalam project management, event management, public speaking, serta organization skills, sehingga keahlian tersebut yang menjadi bekal saya untuk bisa melamar di program internship ini. Dari pengalaman tersebut, saya belajar banyak hal seperti komunikasi, kepemimpinan, bekerja sama dengan orang lain, dan juga manajemen waktu yang efektif. Pada keseharian saya juga termasuk orang yang mudah beradaptasi, fleksibel, serta tidak mudah menyerah, dan merupakan orang yang detail-oriented. Tetapi terkadang saya juga termasuk orang yang susah dalam mengambil keputusan pada suatu permasalahan, karena saya labil dalam memikirkan hal yang harus diselesaikan. Sehingga dalam mengatasi hal tersebut, biasanya saya membuat skala prioritas, baik jangka panjang dan jangka pendeknya. Dengan memikirkan beberapa pertimbangan yang ada, hingga saya dapat mengambil keputusan yang tepat dan bisa teratasi. Lalu untuk motivasi saya dalam mendaftar program digital internship di DDB Telkom ini adalah saya ingin berkontribusi penuh terhadap perusahaan dalam mengimplementasikan kemampuan dan juga pengalaman yang telah saya miliki dari kegiatan perkuliahan, organisasi, dan juga kepanitiaan yang saya ikuti. Selain itu, untuk membangun karakter saya, program internship ini memiliki prospek yang bagus untuk masa depan saya. Ketika lulus nanti, saya telah memiliki bekal pengalaman dan memiliki track record yang baik sehingga pencapaian dan harapan saya untuk bisa bergabung ke dalam perusahaan Telkom Indonesia ini. Dengan motivasi saya tersebut, saya akan berkomitmen 100% untuk memberikan kontribusi terbaik dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan indeks dengan sebaik mungkin hingga akhir masa periode internship saya. Untuk kesibukan saya saat ini adalah saya sedang melakukan riset penelitian pada penyusunan tugas akhir saya sampai dengan 29 Maret 2024 sesuai roadmap yang telah saya buat selama periode tugas akhir saya ini. Tahapan selanjutnya setelah saya menyelesaikan riset penelitian saya akan melanjutkan dengan penyusunan draft hasil dari tugas akhir dan bimbingan skripsi untuk melanjutkan ke tahap seminar hasil penelitian saya. Selain itu, saya juga akan menjalankan tugas saya dalam keanggotaan di tim Green Coast Untirta dalam penyusunan untuk pendanaan dan pengabdian dari program pemerintah atau instansi yang ada. Proyek yang paling menarik menurut saya selama saya berkuliah adalah tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Di sini kami dibentuk menjadi beberapa kelompok dan ditugaskan untuk melakukan pembuatan dan penjualan produk terkait olahan perikanan dengan menerapkan teori yang sudah diajarkan. Dari mata kuliah ini, kelompok kami memilih untuk membuat dan menjual produk berupa frozen food, yaitu bakso aci ikan kuniran, dan dikonsepkan dalam business model canvas untuk kelancaran proyek ini. Peran saya dalam proyek ini menjadi 3 posisi, yaitu manajemen, manajer produk, serta manajer produksi. Di sini saya fokus pada pengendalian dan pengelolaan strategi produk perusahaan, serta pengembangan produk dan pengendalian proses produksi. Untuk durasi pengerjaan dari proyek ini adalah 2 bulan dengan tahapannya. Di minggu pertama kami melakukan pembagian tugas, mempersiapkan kebutuhan, serta percobaan pembuatan produk. Lalu di minggu selanjutnya kami melakukan penjualan produk tersebut secara pre-order dengan memasarkannya secara online melalui sosial media seperti Instagram dan melalui WhatsApp. Kemudian, kendala yang kami alami ketika menjalankan proyek ini adalah sempat tidak adanya bahan ikan kuniran.
dikarenakan sulitnya kami untuk mendapatkan bahan ikan kuniran di pasar terdekat. Nah, untuk solusinya kami mencari ikan kuniran di pelabuhan perikanan terdekat dari rumah produksi kami, dan pada akhirnya kami berhasil untuk mendapatkan bahan ikan kuniran tersebut dan dapat melanjutkan penjualan produk kami. Untuk hasil dan pengerjaan proyek ini, kami berhasil dalam waktu 2 bulan untuk menjual kurang lebih 100 produk serta mendapatkan keuntungan yang lebih selama penjualan. Dan juga dari hasil ini, saya sangat bangga kepada kelompok saya karena mendapatkan 100 poin dalam penilaian penjualan produk ini. Dari proyek ini, saya memiliki pengalaman baru dalam bidang marketing dan pemasaran. Dari beberapa tools yang sering saya gunakan dan juga seberapa tingkat kemampuan saya dari rating 1 sampai 10, yang pertama ada Microsoft Word atau Docs yaitu 9/10, selanjutnya Microsoft PowerPoint atau Google Slide 8/10, lalu Microsoft Excel atau Spreadsheet 8/10, lalu Canva 9/10, dan aplikasi peneditan video CapCut dan VS 7/10. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian perkenalan singkat mengenai diri saya. Besar harapan saya untuk dapat diterima dan juga untuk dapat memberikan kontribusi terbaik saya di internship di DDB Telkom ini. Apabila terdapat perkataan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.